Dan manusia yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim, alaihi salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Hadis. Apa saja peristiwa yang terjadi di Padang Mahsyar? Simak pembahasan lengkapnya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh pada sunnah beliau sampai hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum dihitan. Hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor 5102 dari Aisyah radhiyallahu anha. Demikianlah keadaan manusia tatkala bertemu dengan Allah Ta'ala di Padang Mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum dihitan. Meskipun demikian, akhirnya mereka diberi pakaian juga. Dan manusia yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim, alaihi salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Hadis sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor 4371. Adapun pakaian yang dikenakannya ketika itu adalah pakaian yang dikenakan ketika mati. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mayit akan dibangkitkan dengan pakaian yang dikenakannya ketika mati. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib, nomor 3575. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, tatkala hendak menguburkan jenazah ibunya, beliau meminta agar jenazah ibunya dikafani dengan pakaian yang baru. Beliau mengatakan, perbaguskanlah kafan jenazah kalian, karena sesungguhnya mereka akan dibangkitkan dengan memakai pakaian itu. Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, 11383. Bagaimana manusia digiring ke Padang Mahsyar? Manusia digiring ke Padang Mahsyar dengan berbagai kondisi yang berbeda sesuai dengan amalnya. Ada yang digiring dengan berjalan kaki, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya kalian akan menjumpai Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, berjalan kaki, dan belum dihitan. Hadis sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor 6043. Ada juga yang berkendaraan, namun tidak sedikit yang diseret di atas wajah-wajah mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke Padang Mahsyar dalam keadaan berjalan, dan ada juga yang berkendaraan, serta ada juga yang diseret di atas wajah-wajah kalian. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan, hadis hasan. Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib, nomor 3582. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ada seseorang berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana bisa orang kafir digiring di atas wajah mereka pada hari kiamat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bukankah Rob yang membuat seseorang berjalan di atas kedua kakinya di dunia, mampu untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat? Qatadah mengatakan, benar, demi kemuliaan Rabb kami. Hadis sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor 6042 dan Muslim, nomor 5020. Ketika matahari didekatkan dengan jarak 1 mil, kaum muslimin yang kami muliakan, ketika manusia dikumpulkan di Padang Mahsyar, matahari didekatkan sejauh 1 mil dari mereka, sehingga manusia berkeringat, hingga keringat tersebut menenggelamkan mereka sesuai dengan amalan masing-masing ketika di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat, matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil. Sulaim bin Amir, perawi hadis ini, berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Apakah ukuran jarak perjalanan, atau alat yang dipakai untuk bercelak mata? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya, yakni dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, dan ada yang sampai pinggangnya, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat dengan meletakkan tangan ke mulut beliau.
Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Muslim, nomor 2864. Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, jarak 1 mil ini, baik 1 mil yang biasa atau mil alat celak, semuanya dekat. Apabila sedemikian rupa panasnya matahari di dunia, padahal jarak antara kita dengannya sangat jauh, maka bagaimana jika matahari tersebut berada 1 mil di atas kepala kita? Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, 2, 134. Jika matahari di dunia ini didekatkan ke bumi dengan jarak 1 mil, niscaya bumi akan terbakar. Bagaimana mungkin di akhirat kelak matahari didekatkan dengan jarak 1 mil namun makhluk tidak terbakar? Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa pada hari kiamat kelak tatkala manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kekuatan mereka tidaklah sama dengan kekuatan mereka ketika hidup di dunia. Akan tetapi mereka lebih kuat dan lebih tahan. Seandainya manusia sekarang ini berdiri selama 50 hari di bawah terik matahari, tanpa naungan, tanpa makan, dan tanpa minum, niscaya mereka tidak mungkin mampu melakukannya, bahkan mereka akan binasa. Namun pada hari kiamat kelak, mereka mampu berdiri selama 50 tahun tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa naungan, kecuali beberapa golongan yang dinaungi Allah Ta'ala. Mereka juga mampu menyaksikan kengerian-kengerian yang terjadi. Perhatikanlah keadaan penghuni neraka yang disiksa dengan begitu kerasnya, namun mereka tidak binasa karenanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan asap." An-Nisa, 56. Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, 2, 135. Golongan yang akan mendapatkan naungan ars Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari yang sangat panas itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan naungan kepada sebagian hamba pilihannya. Tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungannya semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan arsnya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya semata. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan arsnya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya semata. 1. Imam pemimpin yang adil. 2. Pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Rabb-Nya. 3. Seseorang yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid. 4. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. 5. Dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan lagi cantik rupawan, lalu ia mengatakan, "Sungguh aku takut kepada Allah." 6. Seseorang yang bersodakoh lalu merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. 7. Dan orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi, lalu berlinanglah air matanya. Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 243 Fathah dan Muslim, nomor 1031. Golongan lain yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang memberi kelonggaran kepada orang yang kesulitan membayar hutang kepadanya atau memutihkan hutang darinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutang atau memutihkan hutang orang tersebut, niscaya Allah akan menaunginya dalam naungan arsy-Nya pada hari kiamat." Hadis sahih, diriwayatkan oleh Muslim, nomor 3006. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah taufik dan pertolongannya kepada kita untuk menjadi bagian dari golongan yang mulia ini. Amin.